Pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengenai izin dan regulasi yang memperbolehkan dokter umum melakukan tindakan operasi sesar menjadi sorotan dan membuat beberapa pihak bereaksi. Tidak terkecuali pihak Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang juga angkat suara. Dan untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Yudi Mulyana Hidayat. Selamat siang Pak Yudi. Pak Yudi. Selamat siang, Mas Rolando. Baik, Pak Yudi. Ya, tanggapan Anda atau tanggapan POGI terkait rencana Menkes yang akan mengizinkan dokter umum melakukan operasi sesar, seperti apa Pak Yudi? Ya, terima kasih Mas Rolando ya. Ini wacana yang sangat membahayakan kalau menurut saya. Ya, kami sudah mengkajinya juga ya, membahayakan dan gegabah sebetulnya. Pertama ya. Buat pasien ya, buat masyarakat ya, membahayakan ibu dan anak ya. Jadi sekali lagi bahwa saya katakan seksio sesaria itu bukan tindakan yang simpel gitu. Jadi sebetulnya tindakan yang complicated gitu. Karena tidak hanya sekedar menyayat perut, menyayat rahim, kemudian mengeluarkan bayinya, tidak begitu ya. Tapi bisa saja nanti di dalam tindakan operasi sesar itu berhubungan cedera pada kandung kemih, cedera pada saluran cerna, kemudian terjadi perdarahan akibat rahim tidak berkontraksi, atoni namanya. Nah itu apakah nanti dokter umum juga mampu melakukan itu semua? Ketika di satu daerah gitu. Yang sangat membahayakan nanti buat dokter umumnya gitu ya, melakukan tindakan itu tidak bisa melakukan tindakan kalau ada komplikasi. Kasihan nanti dokter umum ya. Bisa saja nanti dituntut karena satu kematian ibu akibat tindakan sesar yang dilakukan gitu. Yang kedua juga nanti ada cedera bagaimana tuh dituntut oleh masyarakat, nanti dituntut hukum dan sebagainya. Itu Mas Rolando yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau dokter obgyn sih nggak masalah ya, kalaupun apa istilahnya ada yang lain bisa melakukan itu. Iya, ya kita tahu juga ya Pak Yudi ya bahwa untuk jadi dokter obgyn juga spesialis begitu ya, itu butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar begitu, untuk mendapatkan gelar ini begitu. Nah kalau dari Anda sendiri melihat apakah pelatihan dokter umum agar bisa melakukan operasi ini bisa menjadi sebuah solusi begitu untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis, terutama di kawasan 3T, seperti apa? Pertama begini ya, sebetulnya melatih dokter umum untuk bisa melakukan tindakan seksio sesaria bukan solusi yang terbaik ya, bukan solusi yang terbaik. Baik. Jadi kita melatih dokter melakukan suatu tindakan tidak hanya sekedar sebagai tukang ya, tukang seksio dan sebagainya. Kita betul-betul ingin mendidik dokter mempunyai kompetensi, tapi juga mengerti tentang filosofi kenapa dilakukan seksio sesaria kan begitu ya. Salah-salah nanti semua pasien di seksio itu juga sudah ada kok penelitian, tidak ada hubungan peningkatan seksio sesaria dengan kematian ibu dan anak tetap aja tinggi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ya kalau kita memperbaiki pelayanan kesehatan berkualitas di daerah ya, yang tidak ada SPOG-nya. Kami punya 6.000 anggota SPOG. Yuk kita sama-sama diskusikan untuk memberikan kesempatan pada dokter-dokter spesialis obstetri ginekologi bekerja di daerah. Banyak kok SPOG yang mempunyai jiwa patriot ya. Seperti kami dulu juga sama di daerah gitu ya. Mau bekerja masih banyak ya. Asal ada perhatian dari pemerintah. Disiapkan macam-macamnya ya, termasuk misalkan insentif, reward, keamanannya, kesejahteraan dan sebagainya gitu. Yang kedua bisa juga kita mendistribusikan para residen senior, Mas Rolando. Kita tahu persis residen senior yang sebentar lagi lulus itu akan mudah kita giring untuk bekerja di daerah. Gitu. Kira-kira begitu. Pak Yudi, ini kan memang bisa jelas ya. Ya. Ini kan memang tindakan ini diutamakan untuk wilayah 3T begitu ya, memang belum banyak dokter spesialis katanya begitu. Namun sampai sejauh ini, kalau dari informasi data yang Anda dapatkan begitu, ketersediaan dokter obstetri di wilayah 3T seperti apa? Apakah memang kurang begitu? Atau bagaimana dari data Anda?
Jadi gini, kami POGI mempunyai data juga Mas Rolando ya. Iya, seperti apa? Sebetulnya tidak sebanyak apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Di data kami memang kurang lebih sekitar ada 40 sampai 50 lah daerah yang belum ada SPOG-nya kan gitu. Ya. Nah, padahal kalau kita berbicara kita punya 6.000, masa sih nggak bisa ngisi yang 60, 50, 60 itu, ya. Nah kita harus diskusikan bersama ya. Yang kedua, kami artinya punya SPOG residen di Indonesia Mas cukup banyak begitu kalau dari pantauan Anda, Pak? Betul. Jadi potensi untuk mendistribusikan ke sana cukup banyak. Asal kita diskusi bersama. Jangan membuat satu kebijakan tapi belum pernah kita diskusikan, kita cerita diskusikan bersama. Nah itu yang kurang tepat sehingga banyak sekali kita protes dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah didengar gitu, ya. Kira-kira begitu. Jadi artinya kalau memang mau didiskusikan, kami siap membantu ya untuk masyarakat di daerah 3T. Karena bagaimanapun masyarakat di 3T itu mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang ada di kota besar. Mereka berhak dilayani oleh pelayanan kesehatan berkualitas oleh ahlinya kan begitu. Ya. Nah, jangan sampai kita mengesampingkan itu. Betul. Oleh dokter umum dilatih gitu. Kan sama haknya. Pak Yudi, ini selanjutnya ini bagaimana POGI akhirnya memberikan solusi begitu ya terkait dengan ketersediaan dokter di wilayah 3T agar ya seperti tadi tidak banyak ibu-ibu yang akhirnya meninggal akibat kurangnya tenaga atau penanganan dari dokter spesialis. Dari Anda sendiri seperti apa solusi terkait dengan hal ini? Seperti yang Anda sampaikan tadi kan bahwa memang banyak juga kok hari-hari ini dokter atau dokter obgyn yang memang jiwa patriotnya cukup tinggi. Seperti itu bagaimana dari Anda? Jadi kami kalau memang diajak berdiskusi Mas Rolando ya, diajak untuk mengatasi masalah ini, saya yakin daerah yang kekurangan menurut kami itu bisa terisi dengan baik ya. Bekerja sama dengan institusi pendidikan juga. Contoh tadi residen dulu ya, saya pelaku nih. Tahun 97 saya bertugas di Kalimantan di suatu kabupaten yang tidak ada SPOG-nya. Waktu itu saya belum lulus. Masih jadi dokter residen senior yang sebentar lagi lulus. Itu juga bisa kita lakukan gitu. Banyak inovasi. Ya, distribusi bukan SPOG saja, nanti residen ketimbang kita mendidik dokter umum untuk seksio sesaria kan gitu. Yang banyak bahayanya gitu. Yang kasihan juga nanti dokter umum gitu. Iya, seperti yang ini teman saya sendiri ini Pak, ini sahabat saya sendiri, dia bertugas di kawasan NTB. Ini di satu tempat yang bisa dibilang cukup terisolasi begitu ya, cukup agak dalam ke sana. Cuman salah satu kendalanya ini hanya dia sendiri di sana. Jadi akhirnya dia harus loncat dari rumah sakit ini ke dari klinik ini ke klinik sebelah begitu. Dan ini bisa dibilang karena memang kurang. Jadi kalau dari menurut Anda memang ini sebetulnya kalau diajak ngobrol sebenarnya bisa begitu ya, ditambahin SPOG atau dokter obgyn lebih banyak lagi di kawasan-kawasan seperti ini. Begitu ya Pak Yudi ya? Betul. Contohlah kalau di daerah yang sudah ada SPOG-nya, kita bisa, kalau kekurangan kami bisa mengirim residen senior kan ke sana untuk membantu SPOG yang ada di sana kan begitu. Artinya solusi-solusi itu bisa kita bicarakan dengan baik. Mas Rolando, kami mempunyai 17 fakultas kedokteran yang mendidik SPOG. Nah, satu fakultas itu kurang lebih 100 lah. Coba kalau kita distribusikan dengan baik, pasti bisa menjawab semua itu sebetulnya. Wow. Baik, ya. Tentunya kita sangat berharap bahwa dengan hal ini artinya adanya komunikasi yang baik antara POGI dan juga pemerintah pusat begitu ya, agar memang seluruh kawasan di Indonesia terutama di kawasan 3T ini bisa terjangkau dengan baik dan tidak ada lagi ibu-ibu yang meninggal hanya karena tidak bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Yudi Mulyana Hidayat telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang Pak. Selamat bertugas kembali, salam sehat untuk Indonesia.